Halo, jumpa lagi bersama kami di Repack Review Packaging. Oke, jumpa lagi bersama kami di sini. Saya kali ini ditemani oleh teman saya yang baru, karena yang sebelumnya ada halangan dan kali ini diisi sama namanya Bagas. Di sini saya Eka akan memandu Repack acara kali ini. Sebelumnya mohon maafin buat teman-teman karena kita juga ada banyak sekali packaging yang ingin direview kali ini. Jadi kita agak terlambat nih atau agak kelamaan untuk menyajikan video yang baru. Kita mohon maaf. Kita insya Allah akan usahakan selalu untuk konsisten minggunya atau setiap bulannya kita nanti coba carikan hari untuk bisa review packaging ini kita upload di YouTube kita. Yang pertama ini kita ada dari Edi Suganda di Semarang. Ini dia namanya Hem Composite. Ini adalah sabun herbal yang dari bahan-bahan alami untuk wanita yang ingin kulitnya halus. Ia itu dijual secara offline. Di sini kita akan coba kasih review feedback untuk packaging dari sabun homemade soap eco enzyme. Di sini yang kita soroti adalah cara bentuk ya. Ini bentuknya itu mungkin agak susah untuk dia diletakkan atau disimpan mungkin ya di etalase atau dipajang di rak atau dipajang dimanapun ya. Karena bentuknya seperti ini, dia pun untuk berdiri juga susah. Mungkin harus ditumpuk begini sampai berapa tumpuk gitu ya. Disusun pun juga kayaknya agak itu ya, rawan jatuh. Bener. Ini ya mungkin bentuk packagingnya aja yang menyulitkan untuk bisa ditata di etalase. Menurut kami seperti itu ya yang pertama. Lalu yang kedua adalah penulisan nama produk ataupun logonya ini karena tidak lazim pada umumnya dengan area packaging seperti ini, jadi susah untuk penempatan brand identity-nya. Itu cukup disayangkan sih sebenarnya. Jadi kalaupun dia dijual secara offline, harusnya dia bisa punya recognition yang bagus, bisa menarik pembeli untuk bisa melihat dengan jelas gitu ya. Apalagi kalau dijajarin sama produk-produk lain ya Mas. Nah itu juga berpengaruh karena kalau nggak kelihatan sama aja mungkin customer nggak akan menjadikan pilihan untuk pembelian. Tapi yang jadi positifnya dengan bentuk seperti ini, orang itu akan langsung tahu, notice ya, produk ini tuh ya produknya homemade soap eco enzyme ini yang punya bentuk packaging seperti ini. Ada nilai plus dan nilai minusnya ya. Tadi minusnya mungkin untuk penataan atau di display itu cukup susah, tapi positifnya dia mudah diingat karena packagingnya yang cukup unik. Jadi ada tambahan lagi untuk ini Mas Bagas? Mungkin itu Mas. Ini kan dia kan bentuknya kan unik ya. Jadi tulisannya itu ada yang terpotong gitu Mas. Oh. Jadi di informasinya agak potong ya. Agak terpotong. Oke. Terus untuk pembacaannya juga ini kan nggak bisa kelihatan langsung gitu ya. Bisa terbaca dengan cukup baik. Iya. Harus lihat keseluruhan itu diputar. Iya, benar sekali itu. Oke, mungkin itu yang jadi poin untuk plus minusnya dari homemade soap eco enzyme oleh Pak Edit Suganda. Semoga membantu untuk reviewnya. Kita lanjut ke packaging yang kedua. Yang kedua ini kita ada Bu Marcelina di Jakarta. Ini dia punya produk namanya Mama Yam. Oke, ini ya. Mama Yam dia sudah kurang lebihnya 2 tahun. Sekilas saja kita jelaskan produk ini untuk ibu-ibu muda ya, usia 30 sampai 50 tahun yang suka kumpul-kumpul nih, bersosialita dengan teman-temannya. Nah, dia ini dijual secara online, bisa melalui di WhatsApp atau mungkin ada ini ya melalui GoFood atau lewat marketplace juga ya kayaknya. Oh, ada lewat marketplace juga ya. Tokopedia sama Shopee. Menarik, kita coba review dulu dari sisi kemasannya. Ini cukup banyak, kita review berurutan ya nanti ya. Oke, yang pertama ini ada packaging untuk pastry mini.
ini untuk kemasan satuan ya. Ya ini untuk tempat inilah. Oke, ini cukup menarik dengan bentuk seperti ini. Saya belum pernah melihat sebelumnya. Cukup menarik sih. Dengan pembelian online ini sangat membantu dalam pengiriman. Dia kokoh, kuat dan bisa melindungi dari produknya itu sendiri. Nah, di sini kita coba review nih. Yang pertama yang saya jadikan saran aja di bagian logonya Mama Yam. Ini cukup tricky, maksudnya warna di logonya itu mendekati warna dari background dasarnya. Jadi jika misal dia di display atau ditempatkan di etalase, keterbataannya jadi susah. Secara recognition-nya juga kurang terlalu baik. Intinya seperti itu. Tambah lagi dengan penulisannya yang script. Mungkin saran aja bisa dibikin kontras dari warna ya, dari backgroundnya mungkin backgroundnya, iya. Backgroundnya ataupun dengan logonya itu sendiri. Misal bagian logonya dibikin warna yang cerah lagi, backgroundnya dengan warna yang lebih gelap, itu akan sangat-sangat membantu recognition dari brand ini Mama Yam untuk bisa dikenali sama customer. Tapi karena ini penjualannya secara online, sebenarnya itu bisa dimaafkan lah seperti itu ya. Tapi nanti jika untuk dijual secara offline, hal tersebut perlu diperhatikan. Oke, lalu kita lanjut ke keterangan informasi yang lain sebagainya. Ini sudah cukup baik, penempatannya bagus, secara layout, secara tipografi pun tidak ada masalah, keterbacaannya cukup baik semuanya. Yang di bagian packaging ini ya. Nah, kita coba lanjut ke bagian yang frozen foodnya ya. Ini ada dua kayak Mas, yang frozen food ini. Oke, ada dua di sini. Satunya untuk Ken Rogut, satunya yang satu pastry mini ya, untuk kemasan frozen food. Oke, dari keseluruhan itu sudah baik, penempatan layoutnya, fotografinya juga bagus, tipografinya sesuai dengan karakter personalitinya, informasinya ini sangat informatif sekali, cara penggunaannya itu sudah cukup baik. Di sini juga ada call to action, bisa dilihat juga kan, dia cukup baik. Maksudnya nanti kalau ada kontak Instagram, ya klien atau customer yang sudah menikmati produk ini bisa mencarinya dengan lebih mudah. Oke, karena dia sebenarnya itu punya ini ya 9 varian ya. Sebenarnya macam-macam, tapi nggak tahu nih variannya dibedakan dari rasa. Nah, setiap rasa itu akan memiliki warnanya sendiri-sendiri. Saya belum tahu juga karena di sini cukup nggak ada juga keterangannya. Ini ya variannya ada. Mungkin ini ya varian ini apa dimaksud saat produknya. Mungkin. Ini ada mini, ada yang satu ya authentic chicken rocket. Oke. Ini juga ada terakhir di bagian box. Cukup lengkap ternyata packagingnya ini, luar biasa, sangat banyak sekali dari jenis produknya juga. Ini juga ternyata dijual di marketplace juga, di Shopee sama Tokopedia. Secara layout keseluruhan oke, nggak ada masalah, bagus, kontras bagus, tipografi bagus, super grafiknya itu tadi ya, mungkin yang perlu digarisbawahi super grafik itu mungkin tips aja ya. Ini super grafik itu kan sebenarnya adalah pattern atau berupa motif yang tujuannya bisa sebagai recognition ataupun pengenal ataupun bisa juga hanya sebagai pemanis ya, seperti itu. Nah, di sini super grafik antara yang di box ini sama box ini dan kemasan di frozen foodnya itu berbeda-beda. Itu yang menjadikan mungkin customer atau siapapun yang melihat jadi bingung juga ya. Ini misal logonya ditutup, Mama Yamnya nggak ketahuan gitu ya. Orang ini produknya siapa? Ya, ini kan nanti dikira beda produk atau dari brand lain. Nah, makanya super grafik ini nanti bisa dijadikan seperti benang merah. Kalau saya bilang seperti itu, pastry bisa memakai super grafik untuk pastry sendiri, terus yang chicken nugget pakai super grafiknya sendiri, tapi ada benang merah yang menyatukan mereka, entah dari warna, bentuk, ataupun dengan kombinasi motifnya. Itu yang nanti bisa diperhatikan, karena ini berbeda-beda nih, jadi orang juga bingung secara penataan visual identity-nya seperti apa. Oke, kalau dari saya itu penjelasannya tadi ya udah cukup baik semua. Yang perlu diperhatikan adalah di bagian super grafiknya agar bisa konsisten inline dengan satu dengan yang lain. Mudah dikenali. Ya, mudah dikenali itu juga penting ya teman-teman. Oke, sukses terus buat ini Mama Yam untuk produk kedepannya. Terima kasih. Kita langsung lanjut
ke bagian yang ketiga. Ada namanya Alvari Ovinda. Elegan sekali. Pertama barang ini dikirimkan ya, kita cukup exciting. Ini produk apa ya? Kayak fashion sih. Ornamennya pun juga wow, luar biasa. Elegan banget. Sudah langsung kelihatan. Ini adalah produk untuk segmen yang atas ya, seperti itu. House of Alvari. Dia dijual secara offline, tapi juga ada lewat Shopee ya, kalau nggak salah isi datanya. Ya, mungkin ada online-nya ya. Oke, ini adalah mukena yang dibuat secara limited edition. Makanya kemasannya dibikin eksklusif banget ini ya, Mas Bagas ya. Iya. Ini menarik, cukup keren lah menurut kita secara packagingnya, udah bagus banget, apalagi udah ditambah dengan boxnya yang super eksklusif. Di sini juga ada hang tag, sudah ada call to actionnya juga, alamat dari siapa, House of Alvari. Ini udah cukup bagus banget sih intinya seperti itu. Nah karena ini custom limited, mukena yang limited edition ya. Nah itu mungkin konsep ilustrasi bisa dibilang, atau ininya mungkin bisa juga dibikin punya tema seperti itu. Misal nggak seperti ini terus, misal ada beberapa tema nanti yang bisa disesuaikan biar nanti customer pun juga melihatnya itu wah ada yang baru terus nih, nggak bosen juga, nggak boring. Mungkin bisa juga dibikinkan beberapa pattern atau motif, nanti bisa dikirim ini ya. Dari warnanya mungkin. Kalau dari warna bisa, nanti bisa juga jadi pertimbangan secara keseluruhan. Oke, cuma mungkin yang agak mengganjal di paper bag-nya ya. Di paper bag-nya ini sayangnya nggak ada call to action-nya di sini. Misal ini paper bag-nya dipakai untuk kemasan barang lain dan dibawa orang untuk jalan-jalan gitu ya, orang jadi harusnya bisa tahu di situ, oh ini produknya siapa ya, kok keren seperti ini. Ada call to action, dia bisa langsung tahu. Ataupun ada websitenya yang bisa langsung dituju ya, itu sangat-sangat membantu nanti untuk promosi produknya. Karena kembali lagi packaging ini juga merupakan silent salesman, dia akan bergerak sendiri tanpa kita sadari, tapi dia punya impact yang besar nanti untuk kedepannya. Oke, itu aja. Ada tambahan lagi Mas Bagas? Itu logonya mana? Logonya A ini ya, AL ya mungkin ya, ini kita melihatnya seperti inisial A sama L, udah cukup baik. Dan sayangnya kenapa ini ya, kalau kita lihat di paper bag ini, paper bag ini logogram A, L dan Alvari-nya kenapa dipisah atas bawah gitu intinya. Bisa ya? Harusnya kalau secara layout logonya itu, logogram ini bisa dijadikan satu dulu dengan logo type-nya Alvari, karena mengingat ini produk masih umurnya 1 tahun ya, masih baru belum banyak klien yang tahu. Sayangnya kalau dipisah nanti orang jadi bingung ini logo atau identitasnya yang mana. Kalau misal dia karena umurnya masih 1 tahun, bisa disatukan aja logogram dengan logo type-nya supaya orang tahu dulu. Nah nanti misal kalau berjalannya waktu, nah itu bisa dipisah, bisa jadikan icon sendiri. Sudah notice ya? Karena sudah notice, itu produknya Alvari. Itu produknya Alvari. Benar sekali, sukses terus buat Alvari, desainnya keren banget. Packaging yang keempat apa tuh Mas? Keempat ada Mas Adi, itu dia produknya ini Red Brand. Segmennya untuk laki-laki dan wanita usia 30 tahun ke atas. Nah ini ternyata untuk diet dan terapi. Nah dia dijual secara offline dan maupun online, khususnya di Tokopedia. Nah ternyata dia menggunakan agen atau reseller untuk penjualannya. Ini Red Bean bekatul instan. Tahu saya bekatul tuh untuk makanan hewani gitu ya, bukan? Ya. Tapi ini bisa dikonsumsi untuk kita ya, manusia nih di sini. Ini untuk Bagus, sudah cobain? Belum ya? Mungkin habis ini boleh. Habis ini boleh. Habis ini kita cobain nih langsung dari produknya Red Brand. Oke, ini jadi cukup diseduh aja. Mungkin seperti oatmeal gitu kali ya produknya. Iya mungkin Mas. Seperti oatmeal. Bisa diminum langsung deh. Bisa diminum langsung. Ya tanpa diproses ya, bisa langsung diseduh. Seduh kan. Ini baik untuk diet dan terapi. Untuk suplemen juga.
Oke. stamina terapi. Kalau kita review packagingnya, ini sudah cukup terlihat dari bahan-bahan alami ya, karena image yang dipakai dia itu ada alamnya. Nah itu serasa istilahnya, oh ini produk memang dari alami tanpa kimia ya, mungkin tetap ada kimia tapi bisa diminimalisir dengan gambar itu tadi. Lalu untuk di apa namanya, tipografi ini menurut kita too much, terlalu banyak dari Red Brand, terus ada bekas tulisan bermacam-macam gitu ya. fontnya ada macam-macam. Ini kalau kita hitung ada mungkin lebih dari 5 jenis font yang berbeda. Itu sangat-sangat menyulitkan ya untuk customer itu notice sama brandnya, pun mereka akan juga capek gitu loh dengan banyaknya jenis yang font berbeda. yang diterapkan. Konsistensinya jadi kurang gitu ya. Konsistensinya jadi kurang. Jadi mungkin cukup 2 atau 3 font aja itu cukup sebenarnya. Kita bisa memanfaatkan itu menjadi lebih apa ya, premium lagi ya. Mungkin untuk produknya itu bisa lebih profesional lagi dikenalinya seperti itu. Ya, karena ini kan kualitas premium juga ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Kalau banyak font gini kan jadi kesan premiumnya kurang. Ya, kesan premium jadi kurang. Lalu ada di informasinya cukup baik, dia jelaskan cukup bagus. Ada call to action-nya, ada BPOM juga, itu juga cukup baik. Situ ada nutrition fact, semuanya udah oke. Tinggal tadi garis bawahnya adalah jumlah fontnya yang terlalu banyak, tipografinya. Itu mungkin yang perlu diperhatikan ya. Pun juga ini secara recognition cukup baik. Dia dijual secara offline, kalaupun di display dia cukup bisa stand out dengan produk yang lain. Oke. Itu aja mungkin. Sukses terus untuk Red Bean dari Mas Adi di Karanganyar. Semoga usahanya dari teman-teman tadi yang mengirimkan packaging untuk kita review semuanya bisa sukses dengan produknya masing-masing. Dilancarkan. Amin. Oke, cukup untuk sesi ini. Kita mereview packaging pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Mas Bagas yang sudah menemani. Bisa nanti ya untuk berkelanjutan ya. Siapa sih Kak? Oke, kita cukupkan sekarang. Kita mohon maaf juga ya kalau ada salah-salah kata selama proses pengambilan video ini. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.